Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di ruang Zoom, tentunya pada kegiatan asinkronus untuk hari yang ke-12 atau 13 Bapak Ibu ini ya. Hari yang keberapa ini? Udah hari yang udah banyak ya. Udah banyak. Udah banyak sampai lupa. Ya. Pastinya kita masih punya kewajiban untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi kita yang pada waktunya besok jam 21.00 kita diminta untuk mengupload hasil revisi yang kita lakukan pada mulai hari kemarin sampai dengan besok ya Bapak Ibu ya. Kalau saya dengar dari main room tadi ya Bapak Ibu, kalau di main room tadi kita lihat dari kelompok 1, 2, dan 4 memang alurnya nggak seperti kelompok 3. Kalau kelompok 3 ini langsung dibabat dari awal sampai akhir selesai. Tapi kalau mereka saya lihat bertahap atau step by step, tapi juga ujung-ujungnya juga ke rancangan juga. Dan saya dengar tadi nanti bakal ada pertemuan dengan coach untuk membicarakan masalah tanda tangan ini nanti. Saya juga belum tahu nanti teknisnya bagaimana. Mungkin nanti kalau hari Kamis kita tanyakan saja nanti teknisnya apakah pakai digital, apakah nanti bertemu tatap muka. Nah itu nanti bisa kita mohon penjelasannya dari Bapak. Mungkin kalau tempatnya dekat ya mungkin kita bisa tatap muka Bapak Ibu. Kalau melihat jarak, kalau jauh ya barangkali Bapak menyiapkan digital, nanti kita bisa pakai. Kalau yang saya lihat dari angkatan lain atau kelompok muka ya Bapak Ibu ya, sambil melihat rancangan finalnya mungkin disuruh bawa mungkin kali ya, sambil dilihat-lihat secara hardnya bentuknya bagaimana. Kan biasanya kalau soft copy dengan hard copy ya beda-beda dikit, itu ada mungkin kali ya secara tampilan, secara langsung dan tidak. Mungkin itu sebagai pengawal saja. Kita sudah mulai revisi dari kemarin untuk rancangan aktualisasi kita. Bagaimana perjalanannya, prosesnya, apakah sudah lancar atau mengalami kendala, Bapak Ibu sekalian, di instansinya masing-masing. Dari Pak Chandra dulu, silakan Pak Chandra, yang jadi panutan ibu-ibu nih. Baik, terima kasih Pak Didik. Untuk perkembangan tugas saya Bapak Ibu, kemarin saya masih kurang di tahapan kegiatan. Jadi sudah saya lengkapi. Dari kemarin kan Bapak bilang hanya minimal 2, tapi kalau saya ikutin dari sistematika, saya lengkapi jadi 4 tahapan kegiatan dari setiap kegiatan yang ada. Jadi kegiatannya ada 4, tahapannya pun dari setiap kegiatan juga saya buat 4. Kemudian saya kemarin masih memperbaiki di keterkaitan dengan visi misi organisasi dan dengan apa ya, tugas organisasi ya, di bagian situ. Jadi masih mentok di kegiatan 2. Terus sampai belum penjadwalan dan belum kalau aktor yang terlibat sudah ketahuan. Kalau yang rekapitulasi sama tahapan kegiatan dan penguatan visi misi masih belum. Saya sampai masih sana. Kemudian kemarin saya juga mempelajari yang sistematika yang diberikan sama Pak Indra. Kemarin saya masih kurang di rincian organisasi sekolah. Kalau di dalam sistematikanya memang sebaiknya ditampilkan rincian organisasi sekolahnya. Jadi tampilan posisi kita di mana gitu. Saya baca seperti itu. Kalau di saya kemarin belum saya tampilkan. Kalau yang saya lihat Bu Syaida kemarin punyanya udah didesainnya cakep, malah ada foto-fotonya. Nah, kalau saya masih kurang di sana. Itu sih Pak kalau dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra.
mungkin kita lagi proses melengkapi ya Bapak Ibu ya. Iya. Tentunya saya pribadi juga seperti itu Pak. Struktur organisasi saya juga lupa kemarin belum memasukkan. Bahkan sudah siap pun kadang kalau kita diminta segera ayo diupload gitu malah kadang lupa. Berarti persetujuan mentor saja kemarin udah dari awal saya share di grup juga malah juga tertinggal. Akhirnya ini baru melengkapi mungkin. Nanti untuk revisi besok kita bisa lengkapi semuanya. Ya, kalau yang saya tangkap sih dari teman-teman kelompok lain juga karena mereka step by step, jadi satu-satu. Jadi mereka harus lihat ke atas lagi tugas yang kemarin, karena kalau kita utuh, jadi kita enak revisinya langsung semua gitu kan. Perubahan ada yang di atas berubah atau susunan kayak kemarin susunannya langsung terkait gitu. Jadi nggak melihat tugas kemarin. Bagiannya di sana sih yang saya lihat. Betul. Memang ada kekurangan sama kelebihannya sih. Kalau kita sudah selesai seperti ini, mungkin kita revisinya akan secara prung dari awal sampai akhir langsung ketahuan ya Bapak Ibu ya. Cuma kalau memang tahap demi tahap, ada satu tahap masih direvisi lagi, satu tahap direvisi lagi memang agak kesulitan. Cuma kita di awalnya kemarin kayak ini ya, kerjanya langsung kerja Rodi gitu loh. Seakan-akan kita itu harus bisa full selesai dan diminta untuk segera selesai gitu. Silakan dari Bapak Ibu yang lain. Saya mau Dari tanya, Bu- Pak Didi, Ya boleh. terkait sistematika yang dikirim sama Pak Indra dengan sistematika yang Bapak kirim di LMS itu apakah beda jauh atau gimana? Kalau yang sudah melihat ya, karena saya sendiri juga belum melihat yang dari Pak Indra kirim, cuma sempat melihat sekilas sih kayak langsung pusing sih saya kayak aduh. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang udah ngelihat gimana? Apakah berbeda banget antara sistematika yang Pak Indra kirim dengan coach kita kirim? Itu kalau yang apa namanya udah lengkap ya untuk aktualisasi akhir, ya nggak sih? Oh, jadi itu untuk laporan aktualisasi ya Bu Irim? Kalau sepertinya ya coba saya baca. Ada yang proposal, ada yang rancangan, ada yang final. akhir. Jadi itu ada dua, ada tiga deh. Tiga. Ada tiga. Yang Ada rancangan tiga. 4 bab. Rancangan sampai bab 4, terus itu 3. hasil 3, terus nanti digabung. Ya. Jadi 7. Kata Pak Didi kemarin jadi 7. Yang dari Bapak itu kan kemarin bab 3-nya ada 4 ya. Ada sampai poin D. Nah, kalau yang di rancangan yang Pak Indra kirim itu hanya 3. Ya, C. Yang bagian C-nya kita yang analisa tugas fungsi ya Bu, nggak ada ya Bu? Iya, nggak ada. Hanya itu yang saya tanyain ke Ibu itu loh. Itu nggak ada. Makanya kayaknya sih saya ngikutin yang dari Pak Indra kirim, karena menurut saya yang Bapak minta itu yang C sama B sama C ya. Hampir B sama ya? C-nya itu hampir sama. Gitu. Ini hampir sama soalnya. Terus kalau itu kan format baku ya, udah ada SK-nya dari BPSDM. Jadi kayaknya juga Bapak nggak nyinggung ya. Bapak nggak nyinggung masalah itunya. Nggak tahu kalau nanti beliau lihat lagi terus direvisi kan kurang tahu juga nanti gimananya. Untuk yang rancangannya halaman berapa Bu? Yang pertama itu final ya? Yang rancangan itu kayaknya yang di atas deh Bu. Yang pertama itu daftar isi SK-nya. Yang halaman itu laporan itu di halaman 6 Bu. Boleh Ya, sambil di share screen Bapak Ibu biar kita bisa lihat bersama yuk. Bu Irim lagi buka. Iya, bentar. Oh, Akan boleh Bu. di share Bu. Sorry. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan belum?
Enggak, Bu. Udah. Nah, ini laporan final yang pertama itu. Judul ini, Bu. Bukan, Buat agak ke covernya atas aja. coba Bu Irin. Itu judul-judulnya aja. Nah, itu ada perancangan, pelaksanaan, final. Mm-mm. Ada 3 macam. Ada 3 macam. Ini halaman judul dari 3 laporan. Iya. Oke. Baru ngerjain yang pertama. Dari kan, pertama kali ya. Ya, sekarang kita lihat yang rancangan dulu, Bu. Nah, ini SK-nya jelas ya, jadi kuat nih kalau kita sesuai SK ini. Iya, itu Pak. Ini ya daftar isi. Oh, jadi dia digabung gitu, nggak jadi satu ya, apa sendiri-sendiri ya Bapak Ibu? Di sendiri kok, Bu. Oh, sendiri. Ini ada 3 sistematika. Heeh. Nah, ini kan yang halaman pertama nih. Oh, Nah, ini yang Ini yang perancangan, Bu. rancangan, oke. Mm-mm. Dari cover, oh iya. daftar isi. Ini sama dengan Bedanya cuma di bab 3 aja sih. di bab 3. Iya, bedanya di bab 3 ini. Yang C-nya yang nggak ada di situ. Oh, kalau yang dari bapaknya ada 4. 3. Ini bab ABCD 3-nya ya, ada dari identifikasi kita. juga, Bapak Ibu. Kan kalau Berarti kemarin bab 3-nya namanya juga kita ganti ya Bapak Ibu ya, nama judulnya. Iya, berarti di daftar isi sama yang di bab 3 ya, Bu? Mm-mm. Saya Kayaknya belum. nggak apa-apa deh kita ganti sesuai sistematika aja kan kayaknya kemarin. Iya benar. Saya nggak begitu di judulnya dan dilihat sistematika. Untuk yang struktur organisasi letaknya di mana ya, Bu? Di bab 2 poin D ya? Atau yang C? yang D, D ya? yang D uraian rincian tugas. Itu kelompok lain di angkatan yang berbeda itu malah surat tugasnya, Bapak Ibu. Ada yang pakai surat tugas, nggak pakai struktur organisasi. Nanti ada penjelasannya di bawah. Bu. Ada ya? Ada ya? Penjelasannya. Pakai surat tugas juga ya Pak? Kemarin teman saya pakai surat tugas. Karena di situ yang dijelaskan tentang uraian tugas. Saya malah naruhnya di itu, di poin C, tugas organisasi, yang struktur. Tapi di D ya, dipindahin ya. Coba kita lihat penjelasannya dulu nanti. Iya. Nah ini yang B ini yang udah pelaksanaan nih Bu. Ya, hasil berarti ya laporan. Laporan hasil kita yang nanti yang diseminarkan kita di BPSDM ini. Cuma 3 bab ya. 3 bab. Ya. Digabung. Kalau lengkap digabung ya. Laporan final sampai bab 7. Antara rancangan dan Originalitas. Kalau lengkapnya hanya digabung aja kan ya kali ya? Ini rancangan pendahuluan ini udah kan di rancangan. Iya udah digabung. Ya, tinggal digabung aja nih. Ya, mulai bab 5 ini yang pelaksanaan nih. Iya benar. Ketentuannya di sini ya. Penjelasannya nih. Baru halaman 11, Bu, sampai halaman 59. Tadi yang struktur organisasi. Nah ini, coba ini Bu. Uraian tugas peserta. Gimana? Yang atas tadi. Bapak Ibu, kalau saya nggak bikin tabel ini, Bapak Ibu bikin nggak?
Yang identifikasi isu ini Bu ya, benar ya? Yang analisis isu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini yang satu. Nah ini Enggak. bikin nggak? Saya enggak. Kalau saya Tidak, Bu. Sama juga enggak ini. Saya baru lihat tadi malam. Kayaknya ini cuma ada ngasih tahu tabel prosesnya deh, Bu. Ya, Iya, ini alur Panduan cara alur berpikirnya. prosesnya. berarti nggak usah dibikin gitu ya? Ini proses perumusan isu. Ini dari awal. Ya, PKL sampai Mekah. Ini penjelasan dari mereka atau kita aja kali. Iya. Enggak, Bu. Karena kita juga dari agenda 1 enggak ada penjelasan ini juga. Ya, berarti skip ya Pak. Di skip Jadi aja. yang uraian tugas serta. Nah, ini struktur organisasi nih ada nih. Peserta dapat menambahkan juga struktur organisasi tempat kerja untuk menunjukkan keberadaan posisinya. Iya. Ini Bapak Ibu, ini kan ada tugas tambahan ya Bapak Ibu ya. Berarti apakah ada surat tugas? Nih. Peserta merinci garis miring menjelaskan tugas dan fungsinya serta tugas tambahan dari pimpinan. Dengan mencantumkan dasar hukum yang terbaru. Peserta dapat menambahkan juga struktur organisasi. Apakah dua-duanya nih surat tugas sama struktur organisasi? Kalau saya surat Apakah tugasnya cuma nomornya aja kalau nggak salah deh Pak. Nomor surat tugas ini Surat apa sih? tugas Ini yang CMT bukan sih? Bukan surat tugas mengajar ini. mengajar, Oh, yang pembagian tugas. Pembagian tugas Iya. ya. Nanti kita stabilo yang nama kita atau gimana. Mungkin di itunya kali ya Pak, di lampiran kali ya? Bisa itu Bu, di lampiran di saja. sini kita taruh surat nomornya, terus nanti Iya. kita lampirin gitu. Betul. Kalau saya iya, saya cuman belum saya lampirkan sih. Baru itunya aja, nomornya yang menerangkan bahwa saya dapat tugas ini gitu. Tapi kalau struktur organisasi langsung ditampilkan di sini. Enggak di lampiran ya. Norma tugas tambahannya apa, Bu? Cek ketua KKG kelas 5, Bu. Saya bisa nggak ya? Tapi kan saya guru agama ya. Tapi emang ada tambahan wali kelas, perlu juga apa nggak usah ya? Wali kelas itu tugas pokok itu. Dua-duanya tugas pokok. Bukannya surat tugas ini sudah dibuat dari Juli kemarin Bu, tahun ajaran baru. Surat tugas beserta tugas tambahan. Iya, tiket ini. Misalnya jadi koordinasi OSN atau Pembina ekskul, staff. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti kesepakatan yang ini pakai apa namanya tabel struktur organisasi aja. Kesepakatannya struktur organisasi ditampilkan, kemudian nomornya saja untuk surat tugasnya, dan nanti lampirannya, keterangannya ditaruh di lampiran nanti. Formnya surat tugas terlampir nanti. Oke, lanjut ke bawah Bu, yang masih ragu-ragu lagi yang mana. Nah, di rekapitulasi ini Bapak Ibu, ada nggak ketentuannya jumlahnya? Nggak ada ya? Nggak ada ketentuan jumlah sih Pak. Nggak ada nih. Nggak ada. Berarti tergantung coach. Oke. Sudah berarti ya Pak sampai Ya. sini. Udah. Oke, baik Bapak Ibu. Terakhir kan dari bagian aktor yang terlibat ya kalau untuk di bab 4 ini.
Jadi sudah jelas kita nanti selesai secara sempurna itu sampai 7 bab. Jadi ya ini merupakan hal baru bagi kita karena biasanya kita itu paling bab 5 itu udah selesai gitu loh. Nah, sekarang kita dihadapkan pada kegiatan yang diharuskan sampai 7 bab. Tapi pada intinya kita hanya menggabungkan saja sih nanti. Bab 1 sampai bab 4 kita sebentar lagi selesai dipaparkan, kemudian diseminarkan, kemudian kita praktek, aktualisasi kurang lebih 1 bulan. Setelah itu lanjut pembuatan hasil dari seminar. Apakah nanti juga akan ada ini Bapak Ibu, semacam coaching juga ya pada saat hasil? Ada Pak. Ada ya? Ada. Cuman nanti Mudah-mudahan jadwalnya bisa tatap muka ya Pak ya. Sepertinya sambil silaturahmi habis lebaran Bu. Ya boleh Pak. Mungkin Bapak itu. Ibu, saya mau nanya dong. Karena kemarin saya kan disuruh nyari kesalahan sendiri. Jadi saya itu ada yang kurang kan. Yang kurang itu adalah data pendukung dari APKL saya yang kedua, yaitu tentang kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas saat PJJ. Nah, di situ tuh saya bingung. Sebenarnya memang kan anak-anak suka telat ngumpulin tugasnya. Cuma di GCR nih. Cuman apakah harus berapa banyak gitu yang ditampilkan dari GCR itu biar menguatkan? 2 juga nggak apa-apa, Bu. 2. Jadi 2 nggak apa-apa. misalnya saya ambil, tadi saya udah lihat sih yang ada dari 32 siswa itu ada 4 siswa tidak mengumpulkan, 16 siswa mengumpulkan tapi terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Oh, berarti Nah. gini aja, Bu. Berarti nge-screenshot yang total yang penyerahan tugas, itu kan kelihatannya Bu angkanya. Sama yang jamnya, Bu, yang terlambat. Kalau jamnya berarti kan harus dibuka satu-satu, Bu Vicky. Ya, salah satu aja Ada nggak sih apa-apa, di Bu. situ. Kayaknya ada tulisan submit lab ya Bu. Iya, submit. Di situ ada sih keterangannya, sudah mengumpulkan terlambat gitu, sudah mengumpulkan terlambat gitu. Cuman maksud saya berapa banyak poin gitu, berapa banyak tugas yang di screenshot, berarti kan banyak nih. Dari satu tugas aja tadi saya udah bikin 3 screenshot. Karena nggak cukup satu layar saat saya screenshot semua gitu. Apakah cukup satu mewakili? Cukup kok, Bu, itu. Udah Mudah-mudahan nggak ditanyain ya. Enggak. Tapi dari kemarin tuh bingung, ini gimana ya? Sebenarnya saya nungguin revisi itu dari bapaknya. Kemarin juga saya udah lupa juga, karena udah deg-degan gitu, udah takut nggak dipanggil-panggil, lama banget ya. Sebenarnya saya mau nanya itu, emang itu kemarin belum saya cantumkan sama sekali, cuman baru kata-katanya aja, belum ada angkanya, belum ada datanya gitu. Cuman kemungkinan memang terlewat. Jadi ya sudahlah, mikir lagi apa gitu. Saya udah screenshot GCR gitu. Kayak gini nih Bapak Ibu, bisa nggak? Izin ya. Mana ya? Nah, kayak gini. Ini ada 4 yang nggak ngirim. Ini nggak jelas ya. Ini yang panjang-panjang nih dia yang telat nih. Saya juga pakai screenshot. Screenshot apa, Bu? WA sama GCR, Bu. WA sama GCR. Tapi bisa jelas nggak, Bu? Ini saya crop sih. Maksudnya biar dia bisa berjejer gitu. Karena nanti banyak banget gambarnya. Iya, nggak jelas sama Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, yang penting ada ya. Iya. Itu sudah menunjukkan bukti, nggak dilihat sampai sedetail itu juga mungkin.
Iya, kalau Mbak Didik pengujinya. Di Norma, Eh, kalau saya ada satu isu yang isunya tuh judulnya belum adanya sistem analisis butir soal. Nah itu kan berarti kan nggak ada buktinya kan, emang belum ada. Terus gimana buktinya? Saya kemarin sempat nanya sih sama teman saya yang udah lasar. Dia juga ada yang kayak gitu, belum adanya website blog OSIS gitu kan. Saya nanya, terus kalau kayak gitu gimana data pendukungnya? Ya orang belum ada ya nggak ada data pendukungnya, belum ada gitu. Apa dibuatkan keterangan notulen apa gimana ya Bu ya? Menurut Bapak Ibu gimana? Analisis butir soal. Ya sistemnya yang belum ada. Oh, sistemnya yang belum ada. Mungkin Paling ini akibat dari tidak adanya aja, Bu. Koreksi manual apa gimana, penskoran manual gitu kan. Oh, kalau dulu di sekolah saya ada buku manualnya, Bu. Buku manual butir analisis soal itu ada buku manualnya. Di Ibu ada nggak? nggak ada. Nah, jadi maksud saya itu kan kalau dulu saya di sekolah yang lama tuh ada format untuk sistemnya. Jadi guru tuh tinggal menganalisis gitu. Nah, kalau di sekolah saya yang sekarang ini kan nggak ada. Belum ada sistemnya dan saya nggak tahu juga guru-guru melakukan atau enggak. Tapi kalau menurut beberapa kayak dari kurikulum itu kan ada beberapa guru yang nggak melakukan karena memang nggak ada sistemnya. Gitu. Jadi saya bingung juga nih data pendukungnya apa, kemarin saya nulisnya baru ya belum adanya. Kan belum adanya sistem. Ya saya ininya data pendukungnya belum ada sistem gitu doang. Kalau di awal semester di kita dibagi checklist kelengkapan administrasi guru. Ibu ada nggak? Kalau dibagiin, cuman di checklist apa sajanya kayaknya nggak ada. Entah nggak ada apa saya nggak tahu gitu. Ininya nggak dikumpulin lagi gitu? Enggak. Kan biasanya ada pemeriksaan dari kepala sekolah tuh. Kepala sekolahnya rajin nih, Bu. Ada penilaian PKG kan Bapak Ibu guru? Penilaian kinerja guru itu kan setiap bulan November setiap tahun sekali pasti ada. Karena itu berkaitan dengan gitu loh, Bu. Nilai. Jadi ada 20 gini, karena di SMP itu kan bidang studi, biasanya yang megang wali kelas gitu. Enggak juga, Pak. Kalau analisis soal harusnya semua punya. Yang butirnya itu loh, Bu, yang setiap kita ngajuin kayak soal PTS, PAT, kan setelah dari situ kan kita analisis tuh, Bu, nih data siswa. Iya. Ya, itu ada, Bu, kalau SD ya. Kalau SMP kurang tahu. Tapi saya analisis itu pakai flu baru itu, Bu. Belum adanya. Oh. Tapi biasanya kalau di SMP gimana, Bu? Analisis gitu, apakah manual gitu? Ada, Bu. Masing-masing guru sih buat. Masing-masing guru ya, Bu, ya? Iya. Bisa aja pakai itu, Bu, buktinya. Nah, masing-masing itu kan belum tentu kerjain gitu loh, Bu. Enggak. Iya, itu Kalau di saya itu tugas saya tuh kelas 5, paralel kelas 5 itu kan ada 6. Jadi nanti saya ngecek kelas mana yang belum lengkap administrasinya, karena biasanya kita bikin bareng sih. Kita bikin bareng. Cuman kan diisi apa enggaknya kadang kita harus ngecek juga lagi kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang analisis butir soal ini memang kadang kalau yang nggak rajin-rajin banget ya agak gimana gitu ya. Karena satu anak 30 soal aja, satu anak udah berapa tuh satu kelas. Itu dia. Gitu. Mungkin kalau nanti Bu Saidah ada sistemnya, boleh Bu bagi-bagi, Bu. Nah, makanya kan gini, Bu. Saya kan kemarin mengidentifikasi itu. Salah satunya itu belum adanya sistem analisis butir soal. Nah, itu kan salah satunya. Kalau seandainya itu jadi isu saya, nanti saya buat. Tapi kan akhirnya nggak jadi isu saya. Nah, bukti-bukti data pendukungnya itu apa ya? Kalau misalkan kata-katanya itu belum adanya. Kalau belum ada kan berarti kan memang belum ada. Berarti
data pendukungnya manualnya aja kali ya? Iya Bu, Dari manual situ aja aja. Jadi nanti di situ keterangannya Ibu Boleh. analisis butir soal itu masih dilakukan secara manual, jadi belum ada sistem pendukungnya yang memudahkan secara smart ASN-nya gitu loh Bu. Digitalnya belum ada gitu. Oke deh. Itu yang belum saya juga kemarin nggak diinin sama Pak. Lupa juga saya pas Bu Norma nanya inget saya jadi. Saya juga baru tadi malam, oh iya ya yang ini kan kurang sebenarnya biar itu tuh biar jadi koreksi gitu. Cuman nggak dikoreksi juga. Kalau di saya Bu, kan semenjak PJJ ini kan mulai dari penilaian harian, PTS, PAS itu kan pakai Google Form. Analisisnya semuanya menggunakan flu baru itu loh Bu. Jadi sudah memanfaatkan itu, kalau dari Google Form langsung kita gunakan aplikasi itu sehingga nanti langsung muncul yang 1010 itu. Kenapa? Excel-nya ya Pak. Terus Iya, nanti pakai Excel-nya. rumusnya. Betul. Iya, kalau saya pakai Excel. Jadi itu langsung jadi asalkan ya PG semua dan skornya juga sama. Kalau skornya udah beda-beda juga kesulitan nanti flu barunya jadi acak-acakan nanti. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin dari teman-teman yang luar dinas pendidikan gimana? Bu Cininta dulu, silahkan Bu. Gimana perkembangannya? Kemarin dari Bapak, saya kan revisi APKL yang terlalu panjang. Sudah saya persingkat sesuai yang Bapak mau. Terus yang untuk tahapan kegiatan sudah saya lengkapi, membuat jadi tahapan kegiatannya 4, dan sub kegiatannya ada 4 juga. Untuk matriks dan untuk penilaian matriksnya belum selesai dibuat, Pak. Lagi OTW. Sama saya juga belum selesai, Bu. Iya, Bu. Kalau surat tugas dari dinas seluruh pakai apa ya, Pak ya? Surat tugas yang tadi poin D. Baik, itu kan pimpinan Ibu di instansinya itu namanya apa? Kepala apa Bu namanya? Pimpinan Ibu yang ada di instansi. Subkoordinator program dan pelaporan. Nah, itu biasanya pimpinan kita yang ada di instansi tersebut yang memberikan surat tugas ya. Cuma kalau di instansinya teknisnya bagaimana saya juga belum memahami ya. Kayaknya SPMK deh, Bu. Atau SKP boleh nggak ya? SKP. Bu Irin bikin SKP nggak? Bikin, Bu. Cuma ini yang mana? Yang rincian tugas atau apa? Rincian tugas, iya. Iya, saya masukin yang SKP yang saya input itu. Terus ditambahin nanti ada kan kalau CPNS di dinas saya ya Bu, itu disamakan semua. Jadi umum, soalnya semuanya pengadministrasi kan tidak sesuai dengan jabatan yang kita lamar tuh. Kita dipencar, iya. Terus dipencar semua. Jadi umum. Itu, Bu. Jadi pakai itu aja ya, SKP ya? Iya, benar. Siap. Oke, jadi mungkin kalau di instansi lain kita surat tugasnya juga teknisnya bagaimana nanti bisa dikoordinasikan dengan pimpinan. SKP itu kan berarti sasaran kerja kita kan ya Bu ya, yang ditampilkan nanti. Iya. Betul. Kayaknya dulu waktu awal kita mau latsar ada yang nanya juga ya Pak. Cuman saya lupa tuh yang ngasih siapa. Tentang apa Bu? Yang surat tugas yang dari
instansi lain itu yang bukan dari dinas pendidikan? Pak Aep pernah bilang sih Bu, kalau yang kita selain dinas itu bilangnya SKP-nya sesuaiin aja kayak gitu. Pernah nyinggung SKP juga kok. Kalau kita ya, kalau saya pas presentasi itu. Kalau surat tugas saya nggak pernah gitu. Izin sebentar ya Bapak Ibu. Untuk penulisan penomoran gambar sama tabel gimana Pak? Apa dari bab 1 sampai 4 turun terus, atau misalnya bab 1 nanti dilanjut apa dipotong? Nanti bab 2-nya mulai satu lagi gitu enggak? Bab 2-nya mulai lagi Bu dari awal. Kalau saya. Oh, Bukannya lanjut ya Pak? ayo. Saya juga bingung. Lanjut Pak. Saya Lanjut ya? Lanjut. Jadi misalnya gambar 1. Oh, Di bab yang 1. ini. Betul, kalau nomor tabel ya? Iya, Nomor nomor tabel, tabel, nomor gambar. Tabel lanjut. Tabel 2. Betul, gambar lanjut. Sampai 4 lanjut. Saya kira penomoran yang misalnya kalau kita melakukan cabang-cabang dari sub-sub itu loh Bu. Tapi kalau untuk nomor tabel sama nomor untuk lampiran sama satu lagi apa ya itu? Gambar ya? Itu berurutan terus. Kalau saya permasalahannya tinggal ini Bapak Ibu. Siswa yang mau dipakai ini kemarin banyak teman saya itu yang ngajar di kelas 6 beralih semua ke kelas 5. Sedangkan data-data kita yang udah kita tampilkan itu data anak kelas 6. Nah, terus gimana ini? Apakah kita ubah semua? Pak, kalau itu mah tinggal kesepakatan Bapak aja sama siswanya masih masuk atau enggak gitu. Kalau memang siswanya masih masuk, kalau kata saya sih aman-aman aja Pak. Kelas 6. Kalau kelas 6 itu kan habis ujian udah enggak ini, Bu. Udah enggak ada Iya, kegiatan. makanya enggak ada kegiatan. Ya kan berarti tinggal kesepakatan Bapak sama anak-anak. Mau bantuin Bapaknya enggak nih gitu. Cuman kalau ditanya itu, kalau misalnya kita minta masuk, anak pasti masuk sih. Ya, koordinasi lagi dengan kepala sekolah berarti Pak. Kalau kepala sekolah kemarin saya udah tanya sih Pak, udah koordinasi. Kembalikan lagi ke coachnya. Waduh, dioper-oper ya. Kalau sekolah oke-oke saja, selagi jangan sampai melebihi dari terima rapot semester, pokoknya kenaikan kelas. Oh enggak. Tanggal terima rapot itu sampai tanggal berapa, kan siswa kita itu terakhir dianggap sudah selesai kan pada saat terima rapot kelas 1 sampai 5. Nah, itu berarti hari terakhirnya di kelas sepenuhnya. Nanti ada 2 pilihan, Pak Didik yang ubah data atau anak-anaknya yang disetting. Kalau ngubah data kayaknya nggak mungkin. Iya. Mendingan nanti anak-anak suruh masuk saja nggak apa-apa. Iya. Ya Bu Brilianti. Kalau saya Pak, kalau saya ya, saya itu kan mengenai kegiatan literasi melalui media digital. Saya juga harap-harap galau ini. Saya agak bingung ya, anak-anak kegiatan literasinya mau saya terapkan di kelas, mereka membawa handphone apa melalui di rumah masing-masing. Jadi saya pantau lewat aplikasi gitu Pak. Itu juga saya masih bingung gitu. Mau saya terapkan di mana? Kalau di 2 tempat Bu, dua-duanya diterapkan. Bisa sih. Di satu sisi kalau lagi PTM gini kan anak harus tetap masuk. Tapi nggak mungkin juga kalau bawa HP. Gitu loh. Sedangkan kalau anak SD itu bawa HP aja udah disita. Dikumpulkan. Mungkin saat penerapannya aja kali Pak dia menggunakan handphone, tapi pas itu saya tarik lagi. Itu juga saya masih agak galau itu. Ini sebenarnya kayak gini tuh koordinasinya sama coach ya. Teknisnya bagaimana. Saya pun juga sama Bu. Jurnal pembiasaan ini mau saya pakai
dua cara, pakai digital juga, terus manualnya juga gitu loh. Tapi nanti kita lihat dari proses manual mengalami perubahan ke digital itu baik di rumah atau di sekolah gitu loh, dua-duanya gitu. Cuma nanti teknisnya gimana gitu harusnya kita konsultasi Pak nanti gimana ya teknisnya gitu loh. Sekarang nggak ada yang ke kepala sekolah juga kadang udah terus diatur yang terbaik. Iya benar. Kalau di SD ada lab komputer nggak ya? Di Ada. saya sih ada, Bu. Selama Tergantung sekolah. ANBK ini Bu, selama ANBK ini udah mulai ada lab. Iya, semenjak ada ANBK ya Pak langsung diadakan. Iya, kalau misalkan emang anak-anak nggak boleh bawa handphone, pakai lab komputer aja. Nah, itu dia, Bu. Jadi kan kita satu kelas itu bisa 30 anak ya, Pak, 30 sampai 32. 32. Sedangkan lab komputer itu disediakan paling setengahnya, 15. Bu. 15 gitu, setengahnya. Karena memang kemarin ANBK itu pelaksanaannya bisa bersesi-sesi gitu, tergantung dengan kesiapan sekolah menyediakan fasilitas komputernya berapa banyak. Nah, saya tuh kemarin mikir aja gitu, pengen pakai komputer. Tapi boleh nggak sih kalau saat pelaksanaannya nanti itu setengah-setengah gitu loh belajarnya. Menggunakan medianya. Boleh, Bu? Boleh, cuman kan ya, Ibu jadi 2 kali kerjanya. 2 Nggak kali diatur ngajar. aja jadwalnya, Bu. Saya juga di lab saya itu 15 komputer juga sama. Oh gitu. Dan kalau mau praktek itu memang separuh-separuh gitu. Atau masuk semua tapi bergantian. Jadi satu komputer tuh 2 anak gitu. Jadi nanti setelah yang satunya sudah selesai, yang satunya tuh ngeliatin kan, itu gantian gitu. Kayak kita waktu zaman dulu aja gitu dibuat per sesi saja Bu, sambil konsultasi ke coach. Boleh nggak? Kalau kita mah boleh-boleh aja ya Pak. Yang tahu Bu Vicky, Bu Brilianti. Iya. Yang tahu kondisinya Bu Vicky. Iya sih, tinggal kitanya aja ya memilih gimana mengkondisikan mau bikin persesi atau gimana. Ini info dari teman saya kemarin aktualisasi Iya, hari Pak. Senin. Beliau kemarin masuk jam 11, jam 11.20 sudah selesai. Apa tuh? Kebetulan presentasinya 20 menit. 10 menit. Terus habis itu mentor disuruh memberikan masukan atau memberikan pemahamannya tentang pesertanya itu. Oh, berarti mentor kayak paparan juga, Pak? Gini, pokoknya mentor itu disuruh memberikan ya kata sambutannya lah. Jadi selama di sekolah itu sudah melakukan apa dengan peserta latsar ini gitu loh, suruh menceritakan gitu. Beri penguatan untuk kita. Ya penguatan saja, sudah sampai mana kemarin, koordinasinya, kerjasamanya kayak gitu. Nah, itu ada di pedoman itu sih. Kalau coach kita jadi moderator besok. Setelah itu baru penguji memberikan pertanyaan 3, katanya cuma 3. Kemudian pertanyaannya juga yang simpel-simpel aja. Terus banyak masukan sama saran. Sebaiknya gini. Terus malah yang dicek ini penulisannya. Ini penulisannya banyak yang tipu nih. Tolong diperbaiki lagi. Alhamdulillah. Itu pasti banget dapat yang baik Pak ya. Tergantung tutor berarti nanti. Kita Hamin berapa sih dapat pengumumannya Pak? Hamin 2. Teman saya seminggu Bu, seminggu sebelumnya. Kan hari ini dia seminar nih, lagi seminar. Terus kemarin seminggu sebelumnya baru dapat info kalau ini. Berarti kita 3 hari lagi juga udah dapat karena kita tinggal 10 hari loh Bapak. Iya. Belum nanti pengiriman untuk kalau saya baca dari pedoman itu ada pengiriman rancangan kita ke LMS. Secara full. Iya. Kamis itu mungkin coaching yang menuju tingkat terakhir ya. Coaching terakhir itu Selasa sih Pak.
Selasa minggu depan. Ya, menjelang finishing. Selasa mungkin setelah Iya, Selasa mungkin itu baru Selasa itu di-upload. kali ya. Kita kan Jumatnya udah aktualisasi. Selasa kita terakhir, Jumatnya langsung seminar kan, Bu? Nanti kumpulin pertanyaan Pak, itu Pak, kapan upload gitu kan? Pengumpulan terakhir. Kalau kapan upload yang terakhir itu mungkin seangkatan bareng kali Pak ya? Harus dipastikan. Betul. Oh ya, Bu Elin, saya mau nanya, untuk yang sampel anak-anaknya gimana jadinya? Jadi per kelas diambil dikit-dikit ya, nggak satu kelas aja ya? Saya mau berkonsultasi dulu nanti sama mentornya kira-kira bagaimana nanti. Saya sih diarahinnya sih sampling aja. Gitu. Kalau mau ambil 3 kelas ya sampling, cuma kalau mau 1 kelas ya nggak apa-apa, jadi fokus 1 aja gitu. Cuma belum ngomong lagi sih, hari ini saya nggak ke sekolah soalnya. Iya, saya rencana besok ini konsultasi mentor sebelum kita coaching hari Kamis. Tidak akan ada yang datang kan ya Bu ya dari pihak BPSDM untuk memantau aktualisasi kita ini? Enggak ada kayaknya, Pak. Enggak ada ya? Wah, banyak orang. Enggak ada. Kalau tiba-tiba datang lucu juga Pak. Yang penting Ya. kita kuat di evidennya aja, Pak. Ya udah bikin bukti, bikin video, bikin foto, terus setiap apapun foto. Kalau teman saya kemarin itu pas seminar rancangan aktualisasi itu dapat pengujinya itu yang lebih ke sistematika penulisan. Jadi dikritisi Bapak ini sistematika penulisannya belum sesuai ya Pak, nanti diperbaiki gitu. Cuma dikasih masukan doang sih, enggak yang Berarti nggak ada berhubungan dengan isinya ya, Bu? Kayak nyambung atau enggak yang berhubungan dengan tusi kita ya di kalau itu sih unit beda-beda kerja. katanya. Iya, semua itu tergantung penguji Bu. Maunya ditanyain apa itu tinggal hoki kita aja nanti. Apalagi kalau dapat pengujinya di bidang pendidikan, Pak. Kayak Pak Aep kemarin tuh tahu banget kan Pak soal pendidikan. Saya deg-degan takutnya dapat Pak Aep. Itu detail banget itu. Apalagi udah pernah jadi kepala sekolah. Iya, kepala sekolah kan tahu banget ya kerjanya guru tuh ngapain. Setelah jam 12 tuh ngapain sih? Sholat. Habis sholat terus kemana, Bu? Artet. Jain administrasi, Bu. Wih. Oh, iya. Bu Brilian, panutan. Bener-bener brilian ini. Sesuai namanya, Bu. Sesuai nama. Habis makan siang baru lanjut. Lanjut kemana, Bu? Pulang. Dan itu yang Bu Brilian bilang. Kirain lanjut ke UKS tidur. Berdiskusi dengan teman sejawat. Oh iya. Oh, iya. Itu kondisi yang diharapkan namanya. Bener Bu, saya niru ini aja ya, diskusi dengan teman sejawat, itu bagus. Entah apa yang didiskusikan. Benar, tiap hari juga diskusi kalau itu mah Pak. Mau diskusi urusan kelas atau yang lain, maka diskusi ya Pak Didi. Ya betul. Literasi. Literasi. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup ya. Udah jam 8:30 nih. Iya Pak, kita selesaikan. Bu Niken. Fokus ke pekerjaan kita. Kenapa Bu Vicky? Maaf, Bu Niken saya mau nanya, kemarin kan ada yang diubah tuh sarana prasarana. Itu berhubungan dengan angket nggak? Tabel USG gitu-gitunya. Iya. Berarti Bu Niken ganti? Buat lagi ya? Buat lagi angketnya berarti. Tapi kan nggak foto, fotonya udah. Iya foto sih udah, tinggal minta aja ya diisiin lagi. Oke, Pak Didi. Oke, sudah Bapak dan Ibu ya. Oke. Bentar, Pak. Nah. Yang ini kalau itu cukup ya.
Oke. Berarti sebanyak tahapan yang Bapaknya kirim tuh. Apa cukup waktunya 10 menit buat paparan gitu? Kalau sebanyak itu slide-nya gitu maksudnya. Mungkin Kalau tergantung nanti teknologi kali ya. kemarin teman saya yang coachnya Pak Hari itu disuruh latihan paparan yang kurang lebih 10 menit. Sampai seperti itu, jadi teknisnya. Iya, karena memang dibatasin banget waktunya. Takutnya nanti Belum kebanyakan slide belum selesai udah di-cut. selesai, udah habis waktunya. Jadi kita belum nyampe ke tahap kegiatan. Sebenarnya kan yang mau dilihat sama penguji itu sampai kita ke tahap kegiatannya. Bukan kayak misalnya visi misi DKI gitu kan, pasti semua udah tahu gitu kan. Terus makanya saya bingung tuh pas bikin, ntar kalau banyak banget gimana? Berapa slide Bu Elin, temennya yang kemarin? Berapa ya? Ada sampai 50? Enggak sampai sebanyak itu, Pak. Microsoft Word-nya yang ditampilin, Pak. Saya coba lihat. Paling 20 sampai 30 aja 20-an cukup. lah, iya. 20-an sih kayaknya. 10 menit itu kalau kita paparan juga udah Lama banget ya, Pak? lama. Kita paparan 5 menit aja udah banyak. Lama banget ya. Oke, sudah Bu Norma. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita asinkronus kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sudah paham dan bisa dipahami untuk teknis pengerjaan rancangan aktualisasi secara sempurna dan ada lagi menghambat. Mungkin itu saja ya. Kita bisa. Ibu, kita belum pernah filter nih. Sekali-sekali dong. Ayo. Boleh. Nggak boleh lah. Yes. Ini aja. Oh, sama. Ya, Pak Didik jangan sama dong. Ganti. Oh, unikan. Dan saya ini aja deh. Enggak ada. Mana ya? Yang piknik semua ya, bapak-bapaknya. Oh, piknik Sabtu Minggu aja udah nggak ada. Lupa hari, bener. Dah, yuk. Bu Elin belum ya? Bu Elin. Masih Bu Elin 1 jam kemudian. gambar kamera, Bu. Nggak ada soalnya. Gambar kamera, tanda panah, cas filter. Iya, nggak ada itunya. Di sini nggak ada. Kosong. Kita filternya nggak ada. Bu Elin bikin sendiri aja, dicoret-coret. Mau saya gambarin nggak? Ikutin aja. Oke. Harus saya editin, Bu. Mau diedit sama Bu Syahidah. Ini udah bisa. Nah, yuk, gas. 1, 2. Pak Chan. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Kelompok 3 dong. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Udah.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini untuk merefresh otak kita biar tidak terlalu tegang. Kurang, Pak. Tetap waras. Butuh piknik Pak sebenarnya biar nggak tegang. Betul. Piknik apa kita ya? Abis seminar piknik kita. Boleh. Oh, yang Bisa punya bocah diagendakan, mah Bu. susah. Kan bener nih, kita mau piknik nanti ke puncak. Klasikal. 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 Iya. Mudah-mudahan dapat yang di puncak, jangan yang di Islamic Center. Apa, Ya, Pak? biar agak ngerasa piknik dikit gitu ya, Pak ya. Ya, bocahnya nggak bisa Nah. ditinggal. Nanti nyewa villa sebelah, Bu. Ajakin. Ajakin tuh. Aduh, Lompat. kayaknya Latsar uangnya keluar banyak banget ya. Ya Bu, 6 hari nyewa villa ya. 3 apa? 3 hari. 4. 4 hari. Oh. 4 hari 3 malam kayaknya deh. Alhamdulillah 4 hari 3 malam, berarti 3 malam aja kan? Kita bikin bareng-barengan janjian villanya. Apa? Kalau yang bawa anak. Oh, boleh Bu, boleh bener juga. Oh. Paruan. Menghemat. Iya bener. Hemat. Boleh nanti kita koordinasi. Kalau Nah. untuk seragam nanti dikoordinasi sama ini ya Pak, angkatan ya Pak. Iya, sepertinya sama ketua angkatan. Kaos segala ya. Kaos. Buat senang, Kayaknya Bu. kaos olahraganya samaan gitu deh Bu. Dia yang dia jual sama itu kan. Yang jual koperasinya ya. Iya, yang sama koperasi. Jadi kita beli dong. Beli. Ada yang ngasih. Berjatah, Bu. Oh, siapa Ada yang tahu. Oh, ada yang ngasih. pacar kan. Pacar kemarin mau transfer. Iya, pesan baju iya. kemarin udah. Baju olahraga. Boleh. Ayo ke rumah. Banyak stok. Aduh. Nanti angkatan 3 bikin lagi sendiri ya. Boleh, Bu. Iya, foto coachnya nanti. Drop dong, Bu. Nggak jadi dipakai nanti. Apa Yang namanya? Pak Budi itu pindah ke 130, Bu. Pak Budi. Oh, Ngajar. kenapa pindah sih? Kayaknya karena ngelihat nama Chandra Yusa deh langsung. Males. Katanya teman saya kan kebetulan yang dapat Budi Sukma Jadi. Ih, baik Bu, baik banget katanya. Itu tadi coach saya, terus tweet saya bilang. Wah. Slagging udah ke 30 ya. Ya, semoga nanti penguji kita lebih enak lagi, Pak. Kita Ya. juga. Nanti penguji kita Pak Budi. Amin. Amin. Jadi nggak pakai ditanyain, udah lulus semua. Udah, langsung Saran apa doang, aja? saran. Oh iya, saran. Sarannya. Ya, Dirapikan. Udah itu aja. ya, pakai penghapus yang paling bagus. Marginnya tolong dirapikan. Udah itu aja, Bu. Kan puasa, jadi nggak bakal dimarah-marahin. Betul, Bu. Ntar Atau kalau mungkin nggak usah dipaparin, Bu. Mungkin nggak usah dipaparin. Udah, Ibu pada capek ngomong lagi puasa gitu. Udah diliatin aja. Bener. Tampilin aja. Nggak salah ya. itu kayak kemarin saya ya mau paparan nggak usah, udah waktunya udah mau. Iya. Kenapa? Silahkan periksa sendiri kesalahannya. Jangan nanya-nanya ya. Iya. Ini recordnya diudahin. Oh iya. Jangan, Bu. Kebanyakan bercandanya. Kacau. Iya, yang pertama aja. Iya. Ini udah Banyak. Oke, baik Bapak Ibu. Udah, Terima silakan. kasih. Saya mau budget lagi. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.